بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وسوف القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا ولدكم بثلاث صالح حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن الحديث أو كما قال أما بعد. Hadratal Muhtaramin para alimil ulama ustadz kiai terus berada di rumah di Kerasri yang senantiasa kita muliakan pada bapak-bapak sahabat suku Masjid Darul Jannah yang apa berdoakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puja dan puji yang Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan Allah berikan di kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia, yakni Masjid Jami'ul Jannah, dalam rangka melaksanakan salah satu amaliyah kita yaitu thalabul ilmi di setiap hari pagi. Intinya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dunia kita ini menjadi salah satu perantaranya akan Allah berikan ridho kita bersama dan berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatu wassalamu daimaini mutawazzimaini ala kulli syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan untuk pertolongan kelak di hari yaumul qiyamah. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diakui beliau dan akan mendapatkan syafaat yang diqolina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenankanlah pada al-fakir Al-Jahil Ar-Razi Jalamatillah di kesempatan pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan baru bahwasanya besok pagi katanya saya jadwal ngaji habis subuh. Biasanya saya jarang-jarang ke masjid kalau subuh, Pak. Biasanya mesti tidur, saya ngorok karena ada jadwal ngaji, jadi wasitahnya saya bisa sholat berjamaah masjid, sholat jamaah subuh di masjid. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi utama dalam ngaji subuh ini, Al-Fakir mengutip sebuah makalah di dalam kitab Nasaihul Ibad karya daripada Imam Nawawi Al-Jawi atau yang dikenal dengan Syekh Nawawi Banten lewat karya beliau yang di kitab Nasaihul Ibad tentang adanya sebuah mimpi yang pernah dialami oleh Imam Al-Ghazali, salah satu imam besar yang diikuti mayoritas ulama sedunia, bahkan Indonesia termasuk dunia di dalam ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ru'yal Ghazali fil nawmi faqila lahu
Pernah suatu saat Imam Al-Ghazali itu di dalam tidurnya beliau bermimpi, faqila lahu ma fa'alallahu bika, apa yang pernah Allah perbuat dengan engkau wahai Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Faqala, maka Imam Ghazali berkata, auqafani baina yadillahi ta'ala. Pernah suatu saat Imam Ghazali itu dipertemukan pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan nyampe ketika saya mengatakan Imam Ghazali bertemu dengan Allah seperti bertemunya saya dengan Bapak, jangan. Allah khalaqal hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya. Gak boleh kita mentasawurkan, menggambarkan Allah wujud seperti barang-barang yang pernah kita lihat di alam dunia. Kita secara gak langsung ketika punya bayang seperti itu sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Pernah suatu saat Imam Ghazali itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau itu bahasanya ditanya, qala bima qaddamas alayya. Lalu Imam Al-Ghazali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bima qaddamas alayya, dengan apa modalnya engkau bertemu dengan saya wahai Ghazali? Itu pertanyaan Allah kepada Imam Al-Ghazali, perkataan Allah kepada Imam Al-Ghazali. Wasarrat adhur amali, ketika Imam Al-Ghazali ditanya Allah seperti itu, dengan apa engkau datang kepadaku, maka Imam Ghazali berkata, dia menyebutkan amaliyah yang pernah ia kerjakan di alam dunia seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat berjamaah, sholat sunnah yang lainnya, bahkan amaliyah yang ia kerjakan kayak beliau punya suatu rutinitas yakni menulis kitab Pak, yang saat ini masyhur disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab andalan para ahli wal jamaah di bidang tasawuf. Itu salah satu amaliyah yang pernah ia sebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lima qabbalaha, maka Allah berkata kepada Imam Al-Ghazali, lam aqbalha, dengan modal perkataan seperti itu amaliyah yang Imam Ghazali kerjakan semasa dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qabiltu minka dzata yawmin nazatu babatan alayya alami dzata qalamaka. Namun Materson Bapak iklan sewa iklan. Semua amaliyah yang Imam Ghazali kerjakan semasa hidup, kata Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab beliau yang berjilid-jilid yang saat ini juga kita kenal, yang besar kita sebut dengan kitab Ihya Ulumuddin, itu yang gede, belum lain kitab-kitab yang pernah ia tulis dan kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Itu tidak menjadi salah satu modal akan diterimanya amal seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna maqabiltu minka dzata yaumin, tetapi aku menerima amal-amal Imam Ghazali dzata yaumin, suatu hari nazarat babatan, ada seekor lalat turun alami dada kolamaka, pada tinta pulpen kamu. Jadi suatu saat Imam Al-Ghazali ketika beliau sibuk dengan adanya penulisan kitab, suatu saat beliau pas menulis, tahu-tahu di dalam sebuah tempat tinta beliau itu ada seekor lalat yang mau masuk ke dalam tinta beliau. Kalau dulu itu kan bahasa sahutnya pun masih model ketika santri ketika ngaji Bandung seperti ini, kiai baca kita nulis itu pakai tinta yang masih dicelup ke tempat itu ya Pak Mayin, alamin Pak Mayin. Pernah? Yang lain ada. Jadi pulpennya model kayak apa ya?
eh, bukan kuas baru, kalau kuas mah gede. Orang itu dari besi cuman putih, cuman bisanya diurus ketika dicelupin di tinta tersebut. Dan biasanya untuk daripada tempat tersebut dikasih, kalau pisang itu ada aras tengahnya itu, terus nanti diambilin, dijemur, setelah kering dimasukin ke dalam tempat tinta tersebut, baru dituang tinta. Nah, seperti itulah kegiatan daripada Imam Ghazali ketika saat beliau itu kondisi lagi menulis sebuah kitab, tahu-tahu ada seekor lalat yang turun ke dalam tempat tinta beliau. Litas ruba minhu, karena seekor lalat tadi tujuannya untuk meminum sedikit daripada air tinta daripada Imam Ghazali. Wa anta taktubu fatrakat alkitabata, spontanitas ketika Imam Ghazali melihat adanya seekor lalat yang mau masuk ke dalam tempat tinta beliau terus senantiasa berhenti sejenak menulis kitab beliau. Hatta akhadat fattuha rahmatan biha, sehingga si lalat tersebut bisa meminum air tinta daripada Imam Al-Ghazali. Ini salah satu kelebihan daripada Imam Al-Ghazali. Walaupun beliau kondisinya lagi menulis sebuah kitab, ketika ada seekor lalat Pak dikasih kesempatan untuk meminum daripada tinta beliau. Itu seekor lalat Pak. Padahal kalau kita kan kalau lalat boro-boro, bahasanya lagi menulis kitab pada Adam, deketin kopinya tadi udah kita usah dia Pak ya. Dalam kopi, kalau ini kan beliau itu sedang membuat suatu karya untuk memikirkan umat di akhir zaman. Ketika ada seekor lalat mau minum air tinta beliau, dikasih kesempatan, silakan diminum. Berhenti Pak menulisnya itu karena merasa kasihan, sayang akan seekor lalat kepengen minum daripada bagian tinta beliau. Summa qala ta'ala imdu bi'abdi ilal jannah. Lalu Allah berkata kepada Imam Al-Ghazali, imdu bi'abdi ilal jannah. Wahai Imam Al-Ghazali, masuklah engkau dengan hambaku ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memberikan kesempatan karena merasa sayang beliau terhadap lalat yang mau memasuki tempat tinta beliau karena untuk minum, maka itu menjadi salah satu wasilahnya beliau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah yang lain Pak, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab beliau, karya-karya beliau ketika disebut belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang ia jalankan, kalau kita kadang-kadang udah ketika posisi setahun udah datang ke masjid rajin jamaah, kadang-kadang timbul ujub, udah merasa paling baik. Ini bukan menjadi salah satu kebanggaan buat kita Pak kalau kita berkaca kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau kita ceritakan Pak, malam beliau nggak pernah tidur paling sebentar, habis itu mutolaah, bikin suatu karya, menulis sebuah kitab. Setelah itu beliau sholat malam lagi. Ketika beliau setelah sholat malam nulis kitab lagi. Itu pekerjaan beliau. Amaliyah seperti itu. Kata Allah, lam aqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau kondisinya pernah suatu saat ada seekor lalat yang kepengen minum air tintanya, dia kasih kesempatan karena mereka saking sayang Imam Ghazali kepada lalat tersebut. Ini menjadi salah satu bentuk wasilahnya beliau mendapatkan itu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna inti daripada cerita tersebut Pak? Bisa kita garis bawahi bahwasanya kita sebagai orang yang saat ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 waktu nggak pernah ketinggalan, sholat sunnah Senin Kemis nggak pernah kita tinggalkan, puasa ngeton anak nggak pernah kita tinggalkan, puasa nonton kita nggak pernah kita tinggalkan, puasa sunnah yang lain baik ketika 13, 14 Ayyamul Bid nggak pernah kita tinggalkan. Ini ternyata kalau kita kaitkan dengan amaliyahnya Imam Ghazali,
belum menjadi salah satu jaminannya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyampe Al-Mafullah ke Imam Zubair itu mengatakan mungkin juga, walaupun kamu sudah rajin ngaji, walaupun kamu sudah rajin berjamaah, walaupun kamu sudah rajin melaksanakan qiyamul lail, jangan pernah ada sekecil apapun kamu menyepelekan amal yang kecil. Contoh, kita lagi mau jalan ke masjid, tahu-tahu ada kayu di tengah jalan, kita singkirin, Pak. Ada duri di tengah jalan, kita buang. Karena apa? Bisa jadi amalia-amalia yang kecil ini karena kondisi hati kita tidak ada kotoran yang sarang dalam hati, bisa menjadi salah sebabnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Jangan nyampe kita itu punya pemikiran gara-gara sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib yang sudah full, nggak pernah kita tinggalkan, sehingga mengabaikan amalia-amalia yang sekiranya bisa berpotensi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita nggak pernah tahu, kita nggak akan pernah paham amalia mana yang akan Allah jadikan menjadi salah satu bukti kelak di akhirat kita sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya prasangka seolah-olah dengan rajinnya kita melaksanakan sholat berjamaah, dengan rajinnya kita berangkat ngaji, dengan rajinnya kita melaksanakan suatu amaliyah yang sekiranya menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik, karena kadang-kadang kita berjalan kebaikan masih ada rasa sombong, masih ada rasa ujub, masih ada rasa riya di dalam diri kita. Bahkan ini suatu cerita biar sama-sama dikasih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sehabis sholat melaksanakan taklim, beliau dengan sahabat-sahabat yang lain, suatu saat ada salah seorang sahabat itu nggak mengikuti taklimnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan nyantainya lewat di depan majelisnya kanjeng Nabi. Ada salah seorang sahabat yang halal ataupun meriung dengan kanjeng Nabi berkomentar. Sahabat yang lagi taklim mengomentari sahabat yang lagi lewat mau ke kebun kurmanya, Pak. Cilaka betul ya orang yang lagi lewat, Rasulullah lagi ngaji kok nggak ikut ngaji. Spontanitas Rasulullah ketika dengar sahabat tersebut ngomong, celaka betul orang yang lagi lewat di depan majelisnya kanjeng Nabi dimarahin, Pak, sama kanjeng Nabi. Marahin, nggak boleh. Orang yang lagi lewat saat ini mau pergi ke kebun kurmanya, itu salah satu ajaran daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tolakul halal. Kalau orang yang saat ini lagi duduk di majelis-majelis taklim ini kan lagi belajar. Jadi orang yang lagi lewat itu lagi mengamalkan ajaran daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang lagi pada duduk ini kita lagi sama-sama belajar meribah untuk hukum syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga level orang yang sudah mengamalkan sama levelnya orang yang lagi belajar berarti lebih utama daripada orang yang sudah mengamalkan. Makanya ketika kita duduk dimanapun berada, Pak, baik majelis ini ataupun majelis yang lain, janganlah kita punya berprasangka buruk kepada orang-orang yang saat ini lagi lalu lalang. Karena apa? Bisa jadi mereka lagi lewat, bisa jadi mereka lagi pergi untuk senantiasa tolakul halal, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja, untuk senantiasa ada keperluannya, berdagang, untuk belanja dan sebagainya. Ini salah satu wujud mempraktekkan daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Duduknya kita pun tenang, duduknya pun kita juga nggak ada kotoran-kotoran yang bersarang dalam hati, sehingga tujuan pokok dalam kita pergi kepada tempat-tempat majelis taklim ataupun zikir akan senantiasa sesuai dengan apa yang kita niatkan, yakni untuk menjadi salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering saya ingetin, Pak, ketika Bapak mau berangkat ke masjid mau berjamaah, tahu ada anak jatuh ke got, saya sampaikan itu kayaknya hanya kita egois, tahu-tahu malah ditinggal pergi ke masjid jamaah. Tolongin dulu tuh anak, Pak. Tolongin dulu tuh anak. Karena apa? Ketika kita kondisi mau ke masjid sholat berjamaah,
ada anak jatuh baik dari sepeda maupun got. Ketika kita nggak nyampe ke masjid pun pahala jamaah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut Pak. Kalau Allah menghitungan Pak, cuman menyelamatkan orang yang saat ini butuh pertolongan kita. Ini termasuk salah satu bentuk wujud daripada ibadah sosial yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saya melihat ada orang berangkat ke masjid sampai banyak takut ketinggalan takutnya si imam lari ada anak kecil jatuh yang menyampaikan mana pun ketika kita cinta kepada dengan saya nggak pernah kita salah satu bentuk wujud sosial kita yakni menolong daripada anak yang lebih jatuh. Dan kalau nyampe kondisinya anak orang ini yang lagi jatuh, anak posisi kita abaikan nggak pernah kita atur akhirnya nyampe jadi jalan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nggak merasa berdosa walaupun untuk itu menjadi salah satu kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ladang ibadah yang Allah berikan kepada kita sia-sia. Bisa jadi gara-gara kita nolongin bocah yang lagi jatuh, kelak di akhirat menjadi salah satu penolong kita untuk menggapai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu kenapa saya menceritakan daripada kisah Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu kalau membaca biografinya beliau, Pak, bisa jadi 2 malam gak bakalan kelar, Pak. Karena apa? Beliau itu termasuk ulama yang sekelas-kelas. Dah kaliber lah. Bahkan ketika beliau belum lahir, ketika dulu Kanjeng Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah dipamerkan oleh Kanjeng Nabi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Katanya kelak akhir zaman ulamamu itu sealim nabinya para Bani Israil. Akhirnya Kanjeng Nabi memanggil daripada Imam Ghazali. Jadi salah satu ulama bagian dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah ragu jika Bapak mengikuti daripada tarekat-tarekat beliau. Karena apa? Termasuk beliau ketika ibadah itu senantiasa memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi embel-embel hubungan antara makhluk biar dibilang ini itu dan sebagainya. Tidak ada embel-embel kepengen tuh diberi ini itu nolong. Udah ketika takut, ketika berbuat baik, satu tujuannya untuk menggapai dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan masih tanggung-tangguhan, ya. Kalau lagi lembang ya kadang-kadang malas pergi ke majelis taklim, majelis zikir, majelis ke masjid, bila lagi ruwet kadang-kadang ngaji. Kenapa? Biar diangkat ruwetnya, makanya sering dikasih buat kita. Karena apa? Ya itu tadi. Dengan keruwetan itu menjadi salah satu penyemangat untuk pergi ke tempat majelis-majelis taklim. Hadirin rahimahullah, itulah sekelumit daripada salah satu makalah ataupun cerita Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga menjadi salah satu penyemangat buat kita bersama untuk senantiasa bisa melaksanakan daripada ibadah-ibadah sosial yang lain. Kayak ada got mangkot, pinggirin Pak, ada air ke jalan, mangkot air ke jalan, ya jalan Pak itu bersihin gotnya, biar air ngalir ke jalan. Takutnya ntar ketika jalan banjir, tahu-tahu ntar ada yang kelasnya jatuh, ke masjid tahu-tahu nggak jadi. Ini salah satu bentuk ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa? Bisa jadi gara-gara kita kondisinya mau membuang sampah di got karena penyebab menjadi salah satu banjirnya. Dan salah satu bentuk jalannya kita mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan nyampe ada kata-kata kita itu menyepelekan Allah. Cuman buang duri tengah jalan, cuman bahasanya nyingkirin sampah di got, jangan Pak. Bisa jadi pas kondisi nyingkirinnya karena kita ikhlas, karena ada lagi sifat-sifat lucu, karena lagi lembengnya hati kita, menjadi salah satu bentuk gambar ikhlasnya kita berbuat baik. Karena yang paling berat itu ikhlas Pak. Ikhlas. Yang lisan ngucapin saya sedekah ikhlas. Kadang hati masih ngedumel baik ketika nggak dibalas dengan sesuai apa yang kita berbuat pada orang. Hadirin masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah, melanjutkan untuk pembahasan yang pokok
yang dulu pernah saya sampaikan tentang adanya hukum daripada sunnah melaksanakan ziarah kubur. Masih ingat ya Pak ya? Hah? Sampai hadis apa tuh Pak? Jangan lupa ya Pak. Pak Jana? Hah? Sebulan ya? Ajar Pak. Jangankan Bapak, saya sendiri pun kalau nggak baca juga lupa Pak. Banyak kalau dulu di era zaman masanya terima, ketika guru bacain, setelah dibacain kita tulis, setelah tulis kata guru ya nanti nyampe di komplek masing-masing tolak atau kitabnya, jangan ditutup. Biar apa? Senantiasa ilmu yang diberikan oleh guru nempel dalam hati kita. Ya dengan banyaknya mutolak. Saat ini kan kita posisinya kan cukup banyak, tinggal nunggu takdirnya seberapa pun Allah berikan pemahaman kepada diri kita masing-masing. Intinya jangan berhenti untuk ngaji. Ngaji walaupun pulangnya nggak paham ya tetap ngaji. Ya. Walaupun di tempat masjid salimnya dia gitu teman, ngaji ya lebih bagus lah. Dia di tempat ngaji kayak Pak Dirman kan kusuk banget. Ya. Kalau tahu udah jalan. Saya jelaskan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayungdaku ziaratul kubur rajuli. Sedikit saya bahasanya ulang Pak biar karena ilmu itu diulang-ulang pun juga gak apa-apa. Semakin banyak ulangannya pun semakin banyak harapan untuk paham. Daripada berangkat sekali gak diulang tahu-tahu remeng-remeng kayak apa ya enggak. Karena setiap hal yang ketika jalankan kan saat ini kita kadang-kadang ditanyakan dalilnya. Wa yudamul rajuli ziyaratal kuburi. Bahwasanya disunahkan bagi seorang laki-laki itu untuk berziarah kubur. Jadi laki-laki bagi kita Pak, ketika berangkat berziarah kubur itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Ketika kita kerjakannya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tinggalkan itu tidak akan pernah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar tahu hukumnya ziarah kubur itu apa sunnah. Ya. Aili khabarin kuntu naitu kuman ziyaratal kuburi fazruha fa inna tadhakkarul akhirah. Alasan disunahkannya kata saya satu bahwasanya beliau mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau berkata kuntu naitu kuman ziyaratal kuburi, pernah saya itu mencegah melarang para sahabat untuk melaksanakan ziarah kubur. Dulu pernah Rasulullah itu melarang para sahabat untuk melaksanakan yang namanya ziarah kubur karena apa? Satu, secara kita belum memahami. Kedua, belum banyak juga yang meninggal dari golongan orang-orang yang beriman. Belum ada orang-orang yang beriman kepada begitu Nabi itu wafat, sehingga beliau senantiasa melarang para sahabat untuk melaksanakan ziarah kubur. Kan sayang ketika akidahnya masih lemah, pemahaman belum maksimal. Ketika ziarah kubur takut musyrik membuatkan yang namanya kuburan. Tahu-tahu minta duit ke kuburan, minta rezeki ke kuburan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Fazruha fa inna tadhakkarul akhirah. Setelah para sahabat itu kuat akidahnya, setelah ada sahabat yang pada meninggal, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat melaksanakan yang namanya ziarah kubur. Kenapa alasan dari Nabi? Fa inna tadhakkarul akhirah. Bahwasanya dengan melaksanakan ziarah kubur tersebut akan menjadi salah satu pengingat bagi kita bersama. Ketika kita dari kubur kan ujung-ujungnya ingat bahwa dia sehebat apapun kelak ketika kita di dunia tetap ujung-ujungnya meninggal dikubur di dalam tanah. Seenggaknya apapun saat ini kita ya ujungnya tetap meninggal. Sekaya apapun saat ini tetap meninggal. Sehebat apapun kita saat ini ya tetap wafat. Jadi di situ kesimpulannya banyak faedah yang akan senantiasa kita dapat setelah kita melaksanakan yang namanya ziarah kubur.
Waruyan sallallahu alaihi wasallam naqala min ahadin yamur bi qabrihi kana ya'rifu fit dunya wa yusallimu alaihi ta'arafahu. Dan diterangkan di dalam hadis lain dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya baginda Nabi bersabda, "Ma min ahadin telah ada seorang yamur bi qabri akhi yang melewati kuburannya saudaranya mukmin tersebut, kana ya'rifu dunya maka ia pun melihat seperti ia ketika masih hidup, wa yusallimu alaihi illa arafahu, maka berikanlah salam kepada ahli kubur tersebut, maka ahli kubur tersebut tahu akan salam yang kita berikan kepada ahli kubur. Ini salah satu hadis kenapa kita disunahkannya ketika masuk ke dalam makbaroh atau makom, bukan dalam tanahnya, apa ke dalam area makom ya. Kita senantiasa membaca salam. Assalamualaikum ya kubur fa inna insyaallah bikum lahikum. Itu gambarannya itu sama ketika kita kumpul begini Pak. Gambarnya orang yang ada di dalam kubur Pak, tahu akan salam yang kita berikan kepada orang yang sudah wafat. Makanya untungnya kita ketika kita mengucapkan salam kepada kubur nggak ada jawaban orang-orang yang menghuni alam ya. Coba ketika kita lagi mau masuk ke dalam makam, tahu-tahu assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kita lari? Ya, itu salah satu sirinya kenapa orang-orang yang ada di alam barzah enggak didoakan oleh Allah untuk menjawab salam kita. Cuman kita harus yakin bahwasanya orang yang ada di alam barzah itu tahu akan salam kita berikan kepada orang-orang yang sudah wafat. Tahu seperti kita masih hidup kayak gini. Ini contoh, saya masih hidup. Ini buat perumpamaan, semua Pak Harun duluan. Umpama ini Pak, ya. Umpama itu enggak benar Pak. Kalau dibikin perumpamaan biasanya malah dikasih umur yang agak panjang kalau mau. Kalau saya enggak mau umur panjang Pak, cukup umur berkah. Enggak mau panjang-panjang. Intinya sama ketika Pak Harun ketika kita beri salam assalamualaikum Harun, dia pun senantiasa menjawab waalaikumsalam. Ya dunia insyaallah baikku. Tetap seperti kita memberikan salam kepada orang-orang yang masih hidup. Makanya tradisikan ketika salam pun ketika kita mau masuk makbah, bukan hanya ketika dalam dunia ketemu dengan orang yang masih hidup, ketika kita mau masuk makam pun tetap disunahkan untuk mengucapkan kalimat salam. Ini salah satu hadis yang disabdakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqidu nadban li ziyarati fiqil aqaribi khususan li abawaini walau kan bi baladin akhar ghairu baladin alladhi wa fihi. Dan sangat dianjurkan sunnahnya ziarah kubur kepada kerabat-kerabat yang masih ada hubungan nasab dengan kita. Jadi hukumnya kalau orang yang nggak pernah punya hubungan nasab dengan kita sunnah. Cuman kalau ada yang berhubungan dengan nasab dengan kita kayak kita ziarah ke kakak, kita ziarah ke adik, kita ziarah ke paman, kita ziarah ke pakde, ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita berangkat berziarah kubur ke makam-makam orang yang punya hubungan kerabat dengan kita, khususan li abawaini, khusus kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika saat ini orang tua kita sudah meninggal, berarti bisa masih ada ladang kita untuk birrul walidain berupa berziarah ke makam-makamnya. Walau kan beladin walaupun toh keadaan daripada warga kita yang sudah wafat ataupun makbarohnya orang tua kita itu kondisinya di dalam negara yang lain yang saat ini kita huni. Contoh kita di Indonesia, orang tua kita meninggal di tanah suci ataupun di tanah Mekah ataupun di Malaysia ataupun di Brunei, bahasanya begitu Pak. Tetap ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi berziarah ke makam beliau. Allah juga faqat ruwiya al-hakim Nabi radhiyallahu
man zara qabra abawaihi ahadima fi kulli jum'atin marratan ghufira lahu. Dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, man zara qabra abawaihi, barang siapa orang yang berziarah kubur ke makam bapak ibunya aw hadima atau salah satu makam bapak ibunya fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, marratan walaupun toh seumur itu cuma sekali, ghufirallahu lahu, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana barran biwalidayhi, dan ia tergolong orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun toh cuma seumur hidup, kita itu kondisinya disempatkan oleh Allah berziarah kubur ke makam orang tua cuma sekali Pak, di hari Jumat doang. Seumur hidup semakin kita kasih umur 63 tahun. Di dalam proses 63 ternyata kita sama Allah dikasih kesempatan ziarah kubur ke orang tua karena makamnya jauh di Arab Saudi ataupun di negara Arab. Ini cuma sekali pas di hari Jumat. Ini menjadi salah satu wasilahnya akan Allah ampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang waktu kita masih belum jelas, kadang sehari udah tahu sholat 5 waktu, kadang kita jalan cuma sekali. Ya, udah tahu puasa Ramadan itu wajib, kadang jumlahnya ada di Qur'an 29, kadang cuma kita ambil depan sama belakang. Ini salah satu bentuk ketika kita kepengen diampuni Allah Subhanahu wa taala, bentuk durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sekali dari Jumat berziarah ke makam orang tua kita, itu menjadi salah satu wasilahnya akan Allah ampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan wa kana barran biwalidayhi, bahkan kriteria orang tersebut tergolong orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun toh semasa hidupnya pernah durhaka, walaupun toh semasa hidupnya pernah melawan daripada kedua orang tuanya. Cuman ketika orang tuanya sudah meninggal, sebelum ia wafat pernah sekali berziarah ke makam orang tuanya. Ini menjadi salah satu bentuk jadi ada ampunnya dosa-dosanya kepada Allah. Selain itu dia ditulis tergolong menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ini salah satu ibadah yang saat ini bisa kita kerjakan ketika orang tua kita masih wafat. Makanya sering saya ingetin bagi orang-orang yang saat ini rajin berziarah, orang-orang alim, orang-orang soleh, para mulia, dan yang kita itu makam orang tuanya tidak pernah kita ziarahi. Ya, kita ngomong setahun kadang ziarah wali songo bisa 2 kali 3 kali. Cuman pertanyaannya makam orang tua kita udah berapa kali? Kalau baru sekali ya tetap iri lah, iri. Ketika kita dengar ketika yang kita ziarah pasti kita akan marah. Kamu kesini gue cuman makam orang tuamu, nggak pernah kamu datang. Ya, tetap yang utamakan setelah orang tua kita sudah mulai maksimal, baru ketika itu kita senantiasa tabarrukan pada orang-orang alim, orang-orang soleh, ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan diceritakan di dalam hadis yang lain, man zara qabra walidayhi, barang siapa orang yang berziarah kubur di makam kedua orang tuanya, di kulit Jumatin, di setiap hari Jumat, atau hadima atau salah satu daripada kedua orang tuanya, faqara indahu, dan yang membaca di dalam samping makam kedua orang tuanya Yasin Al-Quran Al-Hakim, surat Yasin Al-Quran Al-Hakim akhir ayat, ghufira lahu bi dzalika ayatan aw harfan, maka akan Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut ketika hitungan setiap ayat yang ada di dalam surat Yasin, au harfan, atau setiap huruf yang ada di dalam surat Yasin. Jadi siapa orang yang mau membaca Yasin ketika ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satu makam kedua orang tuanya, dan di situ ia membaca surat Yasin Al-Quran Al-Hakim ila akhir ayat, maka setiap ayat yang ada di dalam surat Yasin, setiap huruf yang ada di dalam surat Yasin menjadi salah satu perantaranya wasil ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jauh-jauh
atau minimal ya jangan tawasul berdoa Yasin di samping orang tuanya. Karena apa? Ternyata faedah yang akan Allah berikan pada orang tersebut, yakni setiap hitungan ayat yang ada di dalam surat Yasin, huruf yang ada di dalam surat Yasin menjadi salah satu jalan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perlunya kita berjalan kubur dan membaca Yasin di samping makbar orang tua kita. Pak, bagaimana kalau makam selain daripada orang tua? Ini hadis menunjukkan khusus pada seorang anak ketika azhar kepada orang tua. Jadi kayak contoh Pak Firman pulang kampung sama orang tuanya, ibunya udah nggak ada, di situ ziarah kubur baca Yasin. Sampai selesai, bukan Yasin doang Pak Firman ya. Yasin nyampe selesai nyampe 83 ayat. Jangan Yasin setelah Yasin pulang. Ya kan kadang-kadang bahasanya kalau nggak muhalafahan seolah-olah kan teks hadisnya seperti itu Pak. Kita kan harus muhalafah Pak. Dipahami tujuan utamanya kanjeng Nabi itu seperti apa. Jangan nyampe gara-gara kan hadisnya nggak nyampe selesai Pak, cuma baca Yasin Al-Qur'an Hakim akhir surah. Cuman itu tujuannya kanjeng Nabi itu agar supaya dari mulai ayat yang pertama nyampe ke ayat yang ke-80 tidak diselesaikan. Hitungan dari mulai ayat pertama sampai ke itu menjadi salah satu perantara Allah ampuni dosa-dosa kita. Selain dosa-dosa kita diampuni, kita mendapat bagian daripada birrul walidain orang tua, pahala yang Allah berikan ketika kita membaca Yasin tersebut diberikan kepada kedua orang tua kita. Ada dua ladang ibadah yang akan senantiasa memberikan kepada kita. Bisa dipahami Pak? Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw hadima kana kahajatin. Dan diceritakan lagi dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad bersabda, man zara qabra walidayhi, barang siapa orang yang berziarah kubur ke makam kedua orang tuanya, aw hadima atau salah satu kedua orang tuanya, kana kahajatin, maka pahala yang akan Allah berikan kepada orang tersebut seperti sekali ibadah haji. Bagi kita yang saat ini dimaksudkan bulan pelaksanaan ibadah haji, ya cukup kita datang ke makam orang tua, ya di situ sama seperti ibadah Yasin, sama Pak, pahalanya akan memberikan kepada kita seperti kita melaksanakan ibadah haji. Itu kalau kita melihat pahala yang Allah berikan kepada kita, nggak usah kita repot-repot dari sini. Naik bis dari bandara pesawat hanya bersama laksanain rukun haji, nggak usah berapa. Terus itu juga kalau kondisi ekonominya makmur saat ini, kalau gambaran rukun wajibnya kayak full saja belum ada kelihatan. Penting yang bisa kita jalankan contoh sama baik kita jalan ke makam orang tua, pahala seperti kita melaksanakan satu ibadah haji. Biar sampean ketika pulang, ketika orang tua sudah meninggal rajin lah. Biasanya kalau kita kan masih mampu menantikan setiap berbuat apa ibadah yang akan kita terima. Dengan gambaran-gambaran seperti ini kan ya ada motivasi, ada kubur. Pahala yang akan Allah berikan lewat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waruwiya anna rajulan yamutu walidahu wa wa'akun lahu, dan diceritakan juga dalam hadis yang lain bahwasanya ada seorang laki-laki yang sudah meninggal kedua orang tuanya, wa'akun lahu, dan ketika orang tuanya dulu masih hidup, si laki-laki tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa'ayatullahu ta'ala lahu min ba'dima fa'ayatullahu minal barri fayaqulullahu minal barri ma afadat dzalika hadil ahbar anna man zaraka wa ikana barun lahuma. Dan barang siapa orang yang senantiasa mau melaksanakan ziarah kubur, ini ada suatu cerita dulunya itu ada seorang laki-laki yang semasa hidup kedua orang tuanya itu dia ngelawan dengan orang tua. Ketika dinasihatin
disuruh sholat malah galakkan dia. Hal yang gak disuruh kadang-kadang yang jalanin. Ini anak durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya itu meninggal, wa'ad mau ta'ala min badima. Dia itu senantiasa ketika orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat, Allah taala al-barinaya. Maka spontanitas Allah mencatat orang tersebut menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa makna hadis ini yang bisa kita simpulkan, Pak? Satu, kita dulu pernah durhaka ke orang tua karena memohon maaf saat ini orang tua sudah wafat, meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah kita jalankan sudah nggak bisa lagi secara akad. Para umur yang ketemu seperti ini, jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh saat ini ialah datang ke makam beliau, mendoakan setiap saat, setiap detik, senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di alam barzah, di alam kubur senantiasa diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan dijadikan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadhas. Walaupun toh anak ini semasa hidupnya tergolong anak durhaka, karena setelah orang tua sudah nggak ada yang berdoa, maka langsung Allah tulis anak seperti ini tergolong orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Bareng-bareng di sisa umur yang Allah berikan, mumpung masih ada kesempatan yang Allah berikan, senantiasa walaupun toh orang tua masih atau sudah nggak ada, tetap jadi murid dan kita jalankan kita ada jalan apa mendoakan, menziarahi dan senantiasa ada duit ya Allah, saya punya 5.000 saya infakkan masjid ya Allah, tolong sampaikan pahalanya ibadah sedekah ini untuk orang tua saya Allah. Insya Allah jariah yang kita berikan kepada orang tua yang sudah wafat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kita berbakti kepada orang tua kita. Afatat hadillah bari anna manzara keberapa kana barun lahuma ghairu hakin. Adapun faedah hadis yang saya bacakan ini menandakan bahwasanya barang siapa orang yang melaksanakan ziarah kubur ke makam orang tuanya, maka ia tergolong menjadi orang yang birrul walidain ataupun orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, yakni mendoakan, menyantuni pahala yang diberikan kepada orang yang sudah wafat ataupun orang tua kita yang sudah wafat, dan berziarah ke makam beliau. Ini salah satu fungsi ketika kita memang saat ini orang tua kita sudah ada. Kalau yang masih ada, dengan berakhlakul karimah, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Fawaroda fi hadil akhari wa qura'a biswala ya rabbana karafna fi annana karafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taksir li kulli hubba wa sullana urati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa muludina wal ahli wal ikhwani وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فتزوجوا تمنى لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نهض بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Ketika ada kesalahan, ucapan, fi'liyah, ahliyah, satu tidak dibaca dan
ini. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Pokok dan intinya takdir di kesempatan bahagia ini sama-sama kita mengingatkan sahabat al-fakir saya umumnya kepada para sahabat sekalian, mumpung masih ada lagi kesempatan kita berikan kepada kedua orang tua yang masih sudah wafat, mari kita ambil, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya ketika kelak kita sudah tidak ada, senantiasa anak-anak kita pun mau berbakti kepada kita bersama. Amin amin ya Allah. Akhirul kalam wassalamu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.